Saudari, saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Rabu 29 Maret 2023. Bahan permenungan kita masih kita dasarkan pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan yang pertama dari kitab Daniel bab 3 menggambarkan bagaimana ketiga pemuda Sadrah, Mesak, dan Abednego yang berani melanggar titah raja karena tetap berpegang pada kehendak Allah, akhirnya dibebaskan dari nyala api. Bahkan Raja Nebukadnezar akhirnya berucap, "Terpujilah Allahnya Sadrah, Mesak, dan Abednego." Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus menegaskan kepada orang-orang Yahudi, kalau mereka tetap berada dalam firman Yesus, kamu adalah benar-benar muridku dan akan dimerdekakan. Karena dosa akan membelenggu, tetapi Allah Bapa yang akan memerdekakan anak-anaknya yang percaya kepadanya. Saudari, saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mengerti hafal cerita mengenai ketiga pemuda yang akhirnya melawan titah raja, yakni untuk menyembah patung emas yang didirikan Raja Nebukadnezar. Ketiga pemuda Sadrah, Mesak, dan Abednego memilih melaksanakan kebenaran, yakni tetap berpegang hanya pada perintah Allah Yahweh, sekalipun harus melawan titah raja. Pendek kata, mereka memilih kebenaran dengan resiko yang amat tinggi, yakni penjara ataupun hukuman mati ada di depan mereka. Namun bagi ketiga pemuda ini, kebenaran tidak boleh dikalahkan oleh kuasa manapun. Kebenaran itu ialah hanya mengikuti kehendak Allah dan tidak boleh mengikuti kehendak siapapun, meskipun kematian mengancam. Seringkali kita dihadapkan pada situasi seperti mereka, membiarkan ketidakadilan, ketidakberesan merajalela, ataukah kita berani menegakkan kebenaran dengan konsekuensi dikucilkan, disingkirkan, bahkan penjara, halangan, dan kematian menghadang. Apakah kita berani seperti Sadrah, Mesak, dan Abednego yang tetap bertahan dalam imannya, yang terbukti akhirnya diselamatkan oleh Allah? Dan kebenaran pun ternyata mampu menjadi kesempatan untuk bersaksi.
ketika pemuda berani melawan titah raja, dan akhirnya Allah melepaskan lewat malaikat-malaikatnya. Raja Nebukadnezar akhirnya menegaskan, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesak dan Abednego yang telah mengutus malaikatnya untuk melepaskan hamba-hambanya yang tetap percaya kepadanya meskipun melawan titah raja. Itu berarti kesempatan untuk bermisi atau mewartakan kehendak Allah dengan cara bertahan pada kebenaran. Kebenaran yang kita pegang menjadi pewartaan secara tidak langsung. Pada bacaan Injil sebenarnya intinya hampir sama, tapi kita melihat orang-orang Yahudi dianggap Yesus masih terbelenggu oleh dosa karena mereka belum merdeka dari kungkungan belenggu dosa dan juga aturan-aturan perjanjian lama. Mereka tidak konsekuen karena mereka mengaku diri keturunan Abraham dan bapa mereka adalah Allah, tetapi mereka berusaha membunuh Yesus. Mereka tidak konsekuen karena hanya mengikuti kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, kita mohon rahmat Allah agar kita dibebaskan dari belenggu-belenggu dosa yang masih mengancam kita. Dosa-dosa di mana kita mengikuti kehendak sendiri dan seringkali jatuh kepada ketidakadilan karena egois dan kurang berani untuk menegakkan kebenaran. Maka dikuatkan oleh kedua bacaan ini, kita boleh bertanya, apakah kita tetap berani konsekuen untuk menegakkan kebenaran sekalipun hambatan, tantangan, konsekuensinya tidaklah ringan. Namun kalau kita berani untuk melawan itu semua dan menegakkan kebenaran, kita akan diselamatkan Allah seperti Allah menyelamatkan Sadrah, Mesak dan Abednego. Semoga pada masa prapaskah ini kita mampu untuk tetap menegakkan kebenaran meskipun konsekuensinya tidak ringan. Namun kesudahannya adalah kebahagiaan abadi, hidup mulia bersama dengan Allah. Semoga kita mampu untuk mewujudkan kebenaran di tengah-tengah hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu yang mengajak kami untuk tetap menegakkan kebenaran sekalipun konsekuensinya tidak mudah. Biarkanlah kami tetap mencari kehendak-Mu dan bukan mengikuti kehendak kami sendiri, agar akhirnya kami selalu berada dalam lingkaran kasih-Mu. Buatlah kami untuk selalu berani menegakkan keadilan dimanapun kami Kau utus, sehingga hanya kebenaranlah yang merajai kami semua.
Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dan semoga Engkau ya Bapa berkenan melimpahkan berkat-Mu atas kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan untuk terus menjaga protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan pakai sabun, hand sanitizer, pola hidup sehat, booster kedua, dan menjaga dari berbagai macam mara bahaya. Saya masih menghimbau atau mengajak kita semua saling mengucapkan ucapan selamat Paskah yang ditampilkan pada Ekaristi dari hari suci dan Minggu Paskah kedua oleh Komsos. Maka silakan menghubungi Komsos untuk bisa mengucapkan selamat Paskah. Misalnya foto keluarga, foto perusahaan, atau pribadi, foto pribadi. Sehingga kita saling mengenal, saling mengucapkan selamat Paskah satu dengan yang lain. Harapannya kita semakin mampu untuk menjadi orang-orang yang sungguh saling berbagi sapaan Paskah. Untuk Gedung Serbaguna, akhir bulan sudah akan selesai dan tinggal merapikan kiri kanan serta isian. Agar panjenengan yang mau ikut ambil bagian dalam perapian maupun pengisian barang-barang bisa menghubungi panitia atau dewan atau saya agar isian nanti bisa seragam. Yang dibutuhkan antara lain monitor, TV monitor 3 buah, LCD proyektor 1 buah, kursi dan meja. Mari kita mencoba untuk ambil bagian dalam pengisian Gedung Serbaguna agar ketika dipakai nyaman untuk pelayanan. Terima kasih untuk semua yang telah menyumbang ambil bagian dalam karya itu. Semoga Tuhan berkati panjenengan dan menjadi berkat bagi sesama. Saya mengingatkan mendekati dari suci, kita olah rohani dan olah katakanlah duniawi untuk persiapan-persiapan Paskah dan hari suci serta rohani yang mumpuni. Semoga umat yang sakit, umat yang punya beban berat, umat yang sungguh mengalami kesulitan, Tuhan berkenan memberkati mereka sehingga mereka boleh mengalami kasih Allah dan boleh merayakan Paskah dengan penuh sukacita. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.